Bismillahirrahmanirrahim. Jangan meremehkan doa. Jangan meremehkan doa. Nah, seringkali nggak sadar kalau dikasih doa itu dipandang cuman sekedar doa. Disuruh berdoa, ada yang jawab sudah capek berdoa. Ada pula yang ketika disuruh berdoa jawabannya sudah, tapi kok enggak hasil. Jadi memandang remeh doa. Memandang remeh doa sama dengan memandang remeh yang menjadi tujuan doa. Doa itu artinya permintaan, permohonan, undangan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita lagi mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala, kita lagi mengundang, memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urusan kita. Untuk urusan kita. Nah, siapa yang merintahkan kita berdoa? Yang nyuruh kita berdoa siapa? Dan kenapa kita disuruh berdoa? Jawabannya sederhana dan sangat mudah. Tuhan itu cuma satu, enggak ada yang lain. Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Enggak ada yang lain. Dan Allah kirim utusan. Allah kirim utusan. Banyak utusan Allah, tapi yang terbaik, yang paling utama, yang paling mulia, yang paling dicintai Allah Ta'ala, utusan Allah adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau doa itu artinya permohonan, permintaan, undangan, minta tolong, maka kalau Tuhannya cuma satu, enggak ada yang lain. Sementara Tuhan artinya yang menciptakan kita. Tuhan artinya yang mengurusi semuanya. Tuhan artinya yang bisa menahan. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mengizinkan penyakit jadi penyakit. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mengizinkan obat jadi jalan kesembuhan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengizinkan bekerja sebagai jalan mendapatkan penghasilan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menahan rezeki meskipun orangnya bekerja dari pagi sampai petang hari. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita punya masalah apapun yang bisa bereskan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lain. Ya enggak ada yang lain. Nah, Allah kasih caranya. Nomor satu caranya adalah ngomong sama Allah. Jadi ada apa-apa itu ngomong dulu sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Panggil aku. Aku akan jawab panggilan kalian. Masalahnya A, masalahnya B, masalahnya C, sampai Z. Ada hajat. Hajat bukan masalah ya. Nah, hajat itu bukan masalah, pengen. Ya punya pengen. Pengen A sampai Z, apapun itu pengennya. Ngomong dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa punya pengen. Allah bilang pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Tali sandal itu kan hal yang remeh-temeh ya. Hal yang remeh-temeh, sepele, hal yang kecil. Urusan yang kecil itu pun Nabi Musa diperintah oleh Allah Ta'ala, minta dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Allah senang kalau hambanya dikit-dikit ngomong sama Allah. Ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini tolong, ya Allah saya pengen ini tolong, ya Allah saya pengen ini tolong. Tapi kebanyakan manusia itu ngomongnya sama Allah kalau udah mentok.
udah kepepet, udah kejeduk, ya, udah delosor, udah gelundung, baru terlihat Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru ngomong semacam itu. Lah saat tidak gelundung, saat tidak kepepet, saat tidak jatuh, kamu letakkan di mana Tuhanmu? Ya, diletakkan di mana Allahnya? Kita meletakkan Allah di mana? Ternyata Allahnya enggak dipanggil. Yang dipanggil adalah tabungannya. Saldonya, cek saldo banyak, hatinya tenang. Subhanallah. Saldo banyak, hati tenang. Cek di grup, ternyata belum dikeluarkan. Berarti temannya masih banyak. Teman banyak, hatinya tenang. Masya Allah. Ternyata tanggal awal bulan gaji masih masuk, berarti belum dipecat dari perusahaan. Oh, hatinya tenang. Jadi yang buat tenang itu adalah ya tadi tabungan saldonya, kawan-kawannya, pekerjaannya, perencanaannya membuat tenang. Begitu kawannya hilang, saldonya habis, dipecat dari pekerjaan, hatinya poranda. Enggak tenang lagi. Baru teriak-teriak manggil Allah. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Makanya ya dikasih pelajaran sama Allah Subhanahu wa taala. Panggil aku terus. Panggil aku terus. Aku jawab, ya aku jawab. Panggil terus. Karena sekian lama melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pengen hajat kita itu kabulnya cepat, gampang, mudah. Biasakan manggil Allah. Allahumma, ya Allah saya butuh ini. Ngomong dulu sama Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Artinya apa? Andalannya mukmin itu doa. Ngomong dulu ke Allah, baru cek saldo. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Ya Allah, saya pengen punya motor. Ya Allah, saya pengen sekolah. Ya Allah, saya pengen beli tanah. Ya Allah, saya pengen haji. Ya Allah, saya pengen umroh. Ya Allah, saya pengen. Kemudian baru cek saldo. Oh, ternyata saldonya tipis. Hampir nol. Baru ngomong lagi sama Allah. Ya Allah, pengen umroh tapi saldo habis. Iya, saldonya habis. Ngomong sama Allah Ta'ala. Ternyata kemudian berpikir, pengen usaha biar bisa bayar biaya umroh. Usahanya apa? Ternyata jual kacang goreng. Masya Allah. Bisa enggak umroh pakai kacang goreng? Bisa lah, itu perusahaan kacang tuh, Masya Allah. 2 kelinci atau apa itu ya? Itu ya jualan kacang, tapi rezekinya luar biasa. Jual kacang, ya Allah saya bisanya jual kacang. Kamu ya Rob yang bisa mengumrohkan saya. Tolong saya ya Allah, biar saya bisa pergi umroh. Jual kacang, dijual kacang sambil minta Allahumma umroh, Allahumma umroh. Jual kacang, Allahumma umroh. Nanti Allah ngasih rezekinya dari mana? Jangan nanya saya. Karena kalau ngumpulkan keuntungan kacang, umrohnya mungkinlah lama. Tapi kalau mengandalkan jawaban dari Allah, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab. Jangan andalkan usaha, jangan remehkan usaha. Tapi manggil Allahnya yang benar. Nanti jawabannya Allah itu aneh. Allah enggak pengen kita ngerti bentuknya seperti apa. Contoh yang kemarin, Idul Adha, Hari Raya Kurban. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam menghadapi ujian yang luar biasa. Di situ istri Nabi Ibrahim airnya habis, anaknya nangis. Airnya habis, anaknya nangis. Cari air enggak ada di sekitarnya, betul ya? Minta sama Allah Ta'ala, Allahumma air. Anak saya dan saya butuh air untuk hidup. Maka lari dari Safa Marwah.
Untuk apa ke Safa dan Marwah? Cari air. Tapi Allah jawabnya apa? Kemudian ada manusia muncul di Safa bawa air? Apakah Allah jawabnya ada malaikat bawa awan kemudian hujan di antara Safa dan Marwah? Apakah Allah jawabnya Sayyidatuna Maryam kemudian melihat ya ada jin bawa air? Enggak. Ternyata jawaban Allah indahnya luar biasa. Kakinya bayi jejak-jejak, nendang-nendang ke tanah, ke bumi, yang ditendang keluar air. Dan airnya enggak habis sampai kiamat. Airnya enggak habis sampai kiamat. Jawabannya Allah itu. Karena memang mintanya sungguh-sungguh. Jadi orang kalau minta itu bukan ngelentruk. Saya kadang berapa kali ini ceramah agak kesel juga gitu. Ya, sama orang-orang yang kurang semangat. Ustadz, Yai, Habib, saya pengangguran. Enggak ada. Pengangguran itu judulnya enggak ada. Loh Habib kok bisa bilang begitu? Wong saya sering jalan, ketemu orang-orang udah umur 60-70 tahun masih bekerja. Yang ada kamu enggak mau bekerja, bukan pengangguran. Loh saya enggak bisa kerja, ya belajar. Enggak bisa ya belajar. Hasilnya kecil, ya jalani. Karena nanti Allah lihat kesungguhanmu minta sama Allah Ta'ala, terbukti dengan cara aktivitasmu sesuai yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya doa. Jadi doa itu bukan diam, kemudian angkat tangan, gak ada usahanya. Namanya manggil Allah, yang ngundang Allah minta sama Allah Ta'ala, hatinya berdoa, lisannya berdoa, tubuhnya bekerja, tubuhnya bergerak.